ada surat dari sponsor. Oh, oke. Karena waktu itu kan, karena suratnya kan waktu masih kecil kan kayak warna-warni suratnya, terus bahasa Inggris. Dan kalau melihat hal yang kayak kita tidak biasa lihat seperti itu kan. Iya. Biasanya itu kalau ada surat itu kan kayak kita ada dikumpulin anak-anak. Terus selain surat itu kan kadang kayak dikasih makan atau ada hadiah-hadiahnya. Kepilih buat jadi salah satu yang mewakili dari ADP Rote waktu itu buat kesini. Dan itu kayak dikumpulin semua anak WVI dari seluruh Indonesia, dari Papua sampai pokoknya dikumpulin. Dan itu kayaknya salah satu momen terbaik pertama dalam hidup saya, karena itu saya keluar dari NTT naik pesawat ke Jakarta. Halo, saya Becky Tumeu dan saya adalah Hope Ambassador Wahana Visi Indonesia. Nah, sahabat WVI, kita ketemu lagi ya di podcast Nidia, Our Days to End Child's Poverty. Nah, kita mau ngobrol apa nih hari ini? Yang pasti hidup yang bertransformasi ke arah yang lebih baik itu selalu menjadi tujuan Wahana Visi Indonesia di wilayah-wilayah pendampingannya. Dan kalau diperhatikan, memberikan transformasi untuk menuju ke arah yang lebih baik ini bukan hal yang mudah dan tidak dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Setuju nggak? Ya, kalau saya sih setuju banget. Nah, jadi kami dari WVI selalu mengutamakan bagaimana nih caranya supaya kita bisa memberikan perubahan kepada anak-anak sponsor dan tentunya wilayah di mana mereka berada. Jadi anak akan membawa perubahan kepada komunitas dan wilayah. Dan perubahannya kemana? Perubahannya adalah ke arah yang lebih baik dan tentunya ada pemberdayaan. Nah, jadi kalau dilihat transformasi anak menjadi lebih baik, lebih maju, itu keren banget sih. Dan saya selalu takjub kepada teman-teman, sahabat-sahabat di WVI yang bisa mewujudkan transformasi tersebut. Nah, jadi kalau dari pengalaman saya sebagai Hope Ambassador dan juga sebagai orang tua sponsor dari banyak anak-anak di WVI, saya sangat kagum melihat gerakan-gerakan teman-teman Wahana Visi Indonesia ini di wilayah dampingan, karena kok keren banget gitu. Bukan sesuatu yang mudah untuk mengubahkan pola pikir dan gaya hidup dari anak-anak ini. Dan bukan cuma anak-anaknya loh, tapi juga pada akhirnya orang-orang yang ada di sekitar anak-anak tersebut. Nah, hari ini kita sama-sama akan ngobrol dengan seseorang yang sudah bertransformasi, dan ini adalah sebuah kisah yang sangat layak dan patut diceritakan. Kenapa? Karena ini merupakan hasil sukses dari perjuangan pelayanan kami. Nah, tamu saya udah ada nih di hadapan saya beliau sudah membuktikan bahwa transformasi hidupnya ini sungguh sangat luar biasa. Beliau adalah seorang anak dari pulau di NTT, Pulau Rote, kemudian mendapat pendampingan dari WVI, dan sekarang puluhan tahun kemudian, berapa banyak tahun, nanti kita langsung tanyakan saja. Tapi beliau telah bertransformasi menjadi seorang dosen di Universitas Timor, Unimor, dan saat ini juga sedang menempuh pendidikan doktor S3 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Langsung saja kita sambut, kita temui Grandianus Sedamada yang sudah ada di hadapan saya. Nah, ini sampai habis nih suaranya Grandianus Sedamada. Nah, enaknya Kakak Becky panggil apa ini? Randi aja, Kak. Randi? Randi. Oke, Randi ya. Oke, Randi,
kan Randi ini asal dari Pulau Rote ya. Nah banyak nih pasti teman-teman sahabat WFI yang sedang menyaksikan pengen tahu lebih banyak tentang di mana sih Pulau Rote ini gitu. Ayo ceritain Ran, apalagi nih buat yang pelajaran geografinya pada bolos nih ya. Oke, di mana Pulau Rote itu, ceritain Ran. Jadi Pulau Rote itu pulau paling selatan dari Indonesia. Jadi kalau ada lagunya juga kan sekarang yang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi Rote itu pulau paling selatan. Jadi di ujung ya. Di ujung. Perairannya berbatasan langsung sama Australia. Oke. Dan sahabat WFI, Pulau Rote ini kemarin diangkat ya menjadi sebuah film yang sangat menarik, yaitu perempuan dari Pulau Rote, Women from Rote Island, dan sampai ke festival film di mancanegara. Jadi kalau belum nonton coba dicari, tonton deh ya, supaya kita jadi lebih berpengetahuan tentang wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Oke, Randi, kamu kan sekarang adalah seorang dosen tadi di Unimor ya? Iya. Di Unimor. Nah, dosen matematika ya, dan sekarang lagi ngambil S3. Ya ampun, saya ngambil S2 aja gagal loh. Ya nggak terus. Tapi kamu udah S2, sekarang mau ngambil S3 dan sedang mengambil S3 matematika. Nah, kenapa pilihannya matematika nih, Ran? Oh iya. Sebenarnya fun fact-nya malah saya dari SD sampai SMA tuh sebenarnya nilai matematika saya tidak terlalu bagus. Waduh. Justru kakak saya itu yang outstanding di matematika dan fisika. Nah, kakaknya Randi, maaf nih dipotong. Kakaknya Randi nih juga anak sponsornya WFI ya. Dan udah sukses banget. Jadi memang udah dapet dampingan WFI. Dan kakaknya Randi ini sudah menjadi dokter spesialis obstetrik ginekologi. Udah SPOG. Masih sementara satu. Lagi studi. Sama. Jadi kamu ambil S3-nya matematika, kakak seorang dokter mengambil spesialis obstetrik dan ginekologi. Duh, bentar lagi jadi SPOG tuh, hebat nggak? Ya kan? Oke, lanjutin lagi. Jadi kakak nih yang biasanya outstanding. Jadi saya sama kakak saya itu bedanya cuma 3 tahun. Dan memang di rumah itu kita dari kecil memang antara kita itu sudah biasa kayak saling kompetisi kayak gitu, kayak bersaing kadang-kadang ya, kayak dengan hal sederhana kayak siapa yang naik kapal duluan, siapa yang naik pesawat duluan, siapa yang ke mall duluan, hal kecil kayak gitu, sampai yang kayak di akademik juga kayak gitu. Nah memang kalau malahan kalau yang langganan rankingnya itu malah beliau. Saya malah di SD itu tidak terlalu kelihatan, malah SMP SMA-nya ya. Nah jadi kita perlu juga memang sering ikut lomba olimpiade seperti itu. Nah memang beliau itu yang mewakili matematika biologi, matematika sama fisika. Saya biasanya itu biologi. Nah sehingga waktu pas kuliah, mau kuliah itu kan saya nanya ke dia, ini saya ngambil apa ini kuliahnya? Dia ambil tukar pikiran lah ya. Saya ngambil biologi aja kali ya, saya bilang kayak gitu. Cuman waktu itu memang saya tidak berniat jadi guru, pengen jadi, memang saya suka berbagi, suka bercerita, pengen jadi ya kalau pengajar, tapi saya kurang tertarik jadi guru kayak SD, SMP, SMA seperti itu. Jadi kakak saya bilang, ya sudah kamu ngambil matematika tapi yang sains aja, jangan yang matematika pendidikan. Nah, sehingga memang kayaknya waktu dulu itu daftar kuliahnya juga yang dulu jalur nilai raport. Saya ngambil jalur nilai raport. Pilihan pertama itu yang matematika, dan keduanya baru saya ambil pendidikan matematika. Kemudian baru deh lulus. Dan pastinya setelah digeluti makin menarik ya. Iya, bagaimana? Makin digeluti makin menarik kan. Buktinya sekarang jadi S2 dan menjadi dosen, ya kan. Dan sekarang mau ambil S3. Wah hebat Randi, kamu hebat banget. Nah Ran, ceritain dong. Ini kan tentunya tidak lepas dari campur tangan WFI ya. Randi boleh nggak ceritain ketemu pertama kali dengan WFI itu seperti apa? Kalau jadi anak binaannya WFI itu, kalau tidak salah ingat mungkin sekitar kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Itu juga karena waktu itu didata dari kelas waktu itu data yang belum dapat, karena kebetulan karena kayak tadi saya dengan kakak saya itu beda 3 tahun dan kita selalu di sekolah yang sama. Jadi karena kakak saya juga dapat, akhirnya waktu itu saya juga
masukan. Oh, jadi kakak duluan? Iya. Kakak duluan. Setelah itu Oh. baru saya juga dimasukkan juga. Iya, Jadi iya, di iya. kelas 2 SD. Oke. Nah, kalau Randi inget-inget gitu ya, apa yang menjadi kegiatan yang paling Randi suka gitu dari pendampingan WVI Iya. ini? Kalau yang paling suka tentunya waktu ada surat dari sponsor. Oh, oke. Karena waktu itu kan, karena suratnya kan waktu masih kecil kan kayak warna-warni suratnya, terus bahasa Inggris. Jadi kalau melihat hal yang kayak kita tidak biasa lihat seperti Iya, itu kan. iya, Dan iya. biasanya itu kalau ada surat itu kan kayak kita ada dikumpulin anak-anak. Terus selain surat itu kan kadang kayak dikasih makan atau ada hadiah-hadiahnya, Iya. ada sponsornya atau dari Kumpul-kumpul WVI. makan lah ya Nah, pasti iya, kayak ya. gitu. Iya. Kemudian ada hadiah-hadiah Hadiah-hadiahnya. kiriman gitu ya. Iya, kayak gitu. Oh, Ya, jadi itu yang paling- sama-sama buka, Iya. lihat dan perasaannya pastinya senang ya. Iya, senang. Kalau seingat saya itu orang tua asuh saya waktu itu kalau tidak salah dari Victoria, Australia. Oh, oke. Namanya Barbara. Yang biasa nulis surat itu ibunya Iya. Barbara. Iya, iya, Barbara. iya. Jadi mereka pasangan suami istri, Barbara, Philip, sama ada 2 anaknya lagi saya lupa. Jadi selalu setelah tulis surat itu pasti di bawahnya dia selalu salam manis Barbara, Philip, dan 2 anaknya itu. Nah, itu bacanya ya hangat sekali sih. Dan itu Ya. berkesan banget Iya, ya, iya, hangat. iya. Jadi sahabat WVI, kalau ada di antara Anda yang memang menjadi orang tua sponsor, kayak saya juga orang tua sponsor dari ada beberapa anak lah ya di beberapa wilayah dampingan iya. WVI. Jadi ayo untuk sahabat WVI yang belum menjadi orang tua sponsor, boleh nih kita selipin ajakan untuk yuk kita bisa mensponsori anak-anak, karena dengan sponsor anak ini, anak-anak dimanapun bisa yang ada di wilayah dampingan WVI ini bisa benar-benar mendapatkan manfaat ya. Manfaatnya, Ya, ya. manfaatnya ini loh, fisik dan mental. Ya. Benar ya, Ran? Betul. Nah, Ran, kalau gitu sekarang ceritain lagi nih ya. Kan tadi Randi udah berbagi tentang apa sih yang menjadi kegiatan favorit. Oh, ternyata itu terima surat, buka hadiah, Iya, iya. dan lain-lain. Nah, transformasi apa yang Randi sudah rasakan sampai saat ini dibandingkan dengan sebelum? Jadi sebelum dan sesudah menjadi anak sponsor. Anak sponsor ya. Oh ya, oke, baik. Jadi kalau saya kan disponsori itu sampai kelas 3 SMA waktu Oke. itu. Saya coba ikut seleksi waktu itu dan kepilih buat jadi salah satu yang mewakili dari ADP Rote waktu itu buat kesini. Iya. Dan itu kayak dikumpulin semua anak WVI dari seluruh Indonesia lah, dari Papua sampai pokoknya dikumpulin, dan itu kayaknya salah satu momen terbaik pertama dalam hidup saya, karena itu saya keluar dari NTT naik pesawat ke Jakarta. Iya. Jadi itu pokoknya itu yang seperti itu jadi titik balik buat saya. Jadi itu berbagai pengalaman, bahkan dulu itu saya sudah tahu Prof. Yohanes Surya dengan sepak terjangnya itu saya sudah tahu, dan di saat itu juga tetap berkesempatan buat belajar bareng beliau di Surya Institute, dan itu benar-benar kayaknya itu jadi salah satu hal juga yang akhirnya membuat saya jadi kayak bukan lebih mencintai tapi lebih tertarik ke STEM, mungkin karena itu juga. Oh, oke. Jadi Randi waktu itu sempat ini kayak training khusus masuk di Surya Institute itu. Kegiatannya itu seminggu. Oh, kegiatannya iya, itu seminggu iya. aja. Terus ada satu hari di mana kita disuruh memilih kayak ada 4 tempat. Jadi ada yang kayak UT waktu itu, ada yang ke kementerian atau apa gitu. Salah satunya tuh ke Surya Institute. Karena saya udah tahu Prof. Yohanes Surya, saya langsung milih gitu. Kita pergi, karena ada banyak, jadi kita dibagi-bagi mau kemana sesuai. Jadi saya jadi salah satu yang pergi ke Prof. Yohanes Surya di situ. Aduh, pasti seneng banget dong seneng ya. Banget, Bu. Karena Profesor Yohanes Surya ini memang sosok yang sangat luar biasa loh. Dan dengan kesabaran beliau, dengan ketekunan, dan saya banyak lihat videonya ya, bersama dengan anak-anak Papua, dan bahkan bisa mengukir prestasi di luar negeri ya. Betul, Bu. Iya. Oh, makanya saya. Aduh, seneng banget kamu, Randi. Nah, iya, jadi nah setelah dari situ, itu kan kita sempat ada dialog juga dengan mungkin ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan. Jadi memang kita semacam di tempat itu kan kita dibikin kayak apa yang mau kita bicarakan. Gitu. Setelah itu dari situ kita ada bikin rencana tindak lanjut. Nah, sehingga dari sepulangnya dari situ, kembalinya ke Rote itu, kemudian kita
sama WVI itu bentuk yang namanya Forum Anak. Forum Anak Rotendao, jadi disingkat Faronda namanya. Nah, jadi saya jadi salah satu pengurusnya di situ. Nah, mulai dari situ yang akhirnya intens banget sama WVI. Jadi kita betul-betul bahkan keliling Rote buat nyari isu-isu yang sebenarnya juga lagi ada di situ. Terus setelah itu pun dulu itu sempat ada, kalau nggak salah, peer educator. Itu 2 kali. Itu 2 kali sama Bu Bunga kalau nggak salah ingat. Itu sempat ke sana, jadi saya ikut 2 kali dan maksudnya itu, jadi selain memberikan dari, kalau yang dari segi bantuan sekolahnya itu ya bagi saya juga itu sangat membantu karena kita dapat buku, dapat waktu dulu ada SPP juga dibayarkan semua. Terus dari kayak yang capacity buildingnya kayak yang di peer educator itu kan kita dikasih yang kayak kepemimpinan, bahkan ada tentang seksualitasnya dikasih sama Bu Bunga, bahwa bahkan ada satu sesi khusus yang kita betul-betul dikumpulin anak SMA terus dengan berbagai permasalahan kecanduannya entah HP dan yang lain-lainnya, terus kayak betul-betul dikumpulin private sama ibunya, terus dikasih wejangan-wejangan kayak gimana kayak gitu. Dan itu mungkin hal-hal yang menurut saya juga di usia itu terus saya dapat itu satu hal yang kayaknya nggak semua anak bisa dapat kayak waktu itu usia berapa? Kalau SMA berarti itu kan sekitar 17-18 ya. Oh iya betul. Betul. Jadi ibaratnya kayak mata tuh dibukain mata dibuka melihat lebih banyak hal dan bisa jadi di sana juga merasakan bahwa ternyata ada kesempatan terbuka juga untuk Randi gitu ya. Oke, berharga banget ya. Iya, berharga banget. Loh, berharga banget. Dan ini kalau saya kan memang Hope Ambassador ya, Randi ya. Saya bukan orang yang terjun langsung setiap kali di lapangan, tapi setiap saya visit itu yang saya kagumi dari orang-orang yang ada langsung di lapangan. Benar-benar orang-orang ini luar biasa. Setuju nggak, Randi? Iya, setuju. Jadi bahkan sampai Randi ada di momen sekarang, pasti kan tidak lepas dari perjuangan berat mereka gitu ya, yang mendampingi di lapangan. Oke, nah Randi tadi ada sebut mengenai ikut keliling Rote untuk juga membahas mengedukasi mengenai isu-isu anak yang ada pada waktu itu. Nah, boleh nggak Ran, tolong ceritain waktu pertama kali nih waktu kita balik nih ya ke Randi SD pertama kali dapat orang tua sponsor, dapat dampingan dari WVI. Ingat nggak apa sih yang waktu itu menjadi isu anak di wilayah Rote ini? Sebenarnya isu itu tuh bahkan masih bertahan dari yang waktu saya SD sampai bahkan sampai waktu saya SMA dan saya keliling itu, sebenarnya isu utamanya itu masih sama, yaitu calistung sebenarnya. Jadi masih ada beberapa anak itu yang memang literasi untuk bacanya masih rendah. Sama mungkin itu juga saya juga pada akhirnya itu baru tahu bahwa di Rote waktu itu tuh masih ada secara garis besar di NTT ya, termasuk di Rote juga, itu budaya seperti adat. Ada adat di sana, misalkan kayak ada pernikahan, itu ada adatnya, ada misalkan ada yang meninggal, ada adatnya. Dan ternyata masih ada beberapa orang tua yang bagaimana ya, jadi misalkan kalau kayak misalkan pernikahan, terus misalkan kayak ada teman, ada yang menikah, terus orang tua saya ke sana ngasih uang misalkan, itu dicatat. Nah dicatat itu tuh jadi kayak utangnya saya kayak gitu. Nah jadi nanti ketika saya nikah, orang itu harus datang balikin. Tapi balikinnya itu dia jadi utangnya lagi. Jadi kayak jadi utang-utangan. Jadi sebenarnya kalau di dalam masyarakat umum kan sebenarnya kalau ada pernikahan ya kita kasih ibarat angpau lah gitu angpau, tapi kan itu sukarela dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Kalau ini ada. Jadi kayak memang harus ada generasi tertentu yang ikhlas untuk tidak melanjutkan itu, kalau tidak ya dia lingkaran setannya terus. Dan itu sebenarnya beban. Nah, jadi ternyata itu berdampak ke anak. Jadi ada beberapa kasus yang dimana entah karena gengsi ataupun karena apa, orang tua lebih memilih uangnya itu buat dikasih ke adatnya daripada buat memberikan gizi yang baik, pendidikan yang baik untuk anak-anak. Itu masih banyak daerah di NTT yang seperti itu. Mungkin kayaknya sampai sekarang pun masih ada daerah-daerah yang seperti itu. Jadi
salah satu juga yang di akhir-akhir masa WVI di Rote waktu itu, dulu tuh ada gerakan namanya revitalisasi budaya. Oke. Itu juga WVI betul-betul turut hadir di situ untuk bantu. Sama di situ tuh ada tua-tua adat di sana disebutnya Maneleo. Jadi mereka tuh kayak ngumpul bikin forum yang, karena kan di sana itu juga ada tentang mahar di sana, sebutannya belis. Itu juga lumayan tinggi, Bu. Ada lumayan tinggi belisnya. Terus kadang-kadang kayak pesta pora gitu, pestanya bisa sehari 2 hari kayak gitu. Jadi mereka kayak bikin forum, terus antara Maneleo itu bikin kesepakatan kayak belisnya itu harus maksimalnya segini. Kalau misalkan ada yang minta lebih dari itu bakal didenda. Dan sependek pengetahuan saya kayaknya memang itu dijadiin direkomendasiin buat jadi perda kayaknya waktu itu. Nah, dan kami anak-anak waktu itu juga dilibatkan untuk kayak kita ngedesain gambar-gambar yang pada akhirnya juga ditempel di jalan-jalan kayak revitalisasi budaya. Jadi misalkan kalau ada yang nikah terus misalkan maharnya sampai 500 juta misalkan kayak gitu. Terus karena keluarga laki-lakinya enggak. Dan Rote ini patriarkat ya, jadi patrialis dari garis ayah ya, laki-laki ya. Jadi laki-laki yang harus menyampaikan mahar, karena kan ada beberapa budaya yang juga ada yang materialis yang dari perempuannya gitu kan. Wah itu juga ya kan. Jadi yang punya anak perempuan, wah langsung puyeng kepala gitu ya, sakit kepala toh, mau pica dia kepala. Oke. Jadi itu sebenarnya adalah sesuatu yang akhirnya menjadi beban gitu ya. Yang diangkat oleh WVI juga sama waktu itu. Jadi jadi ketika ada yang belis yang misalnya keluarga laki-laki yang tidak mampu membayar, mereka kayak istilahnya kumpul keluarga. Jadi mereka kumpul keluarga, terus istilahnya sana namanya tu'u. Jadi itu kita ngundang orang-orang datang buat ngasih, yang tadi ngasih uang, ngasih uang biar uang itu dikumpulin buat bantu bayar si mahar jadi ini. crowdfunding. Nah kayak gitu. Jadi salah satu isu yang waktu itu diangkat dan itu adalah bagaimana kalau tu'unya itu kita ubah menjadi tu'u untuk pendidikan. Benar. Nah itu salah satu bentuk revitalisasi budaya yang juga saat itu kita sama-sama dari WVI dan juga kepala suku waktu itu, mari kita pelan-pelan ubah budaya yang tu'u untuk pernikahan itu menjadi, kan biasanya kan mau masuk kuliah itu kan biayanya lumayan kan, cukup jadi tinggi, bagaimana kalau tuh itu kita ubah menjadi untuk pendidikan. Nah itu yang salah satu beberapa gerakan yang saya kurang tahu di pulau lain di NTT, tapi di Rote itu dimulai di tahun itu bersama WVI dan itu. Baik. Isunya itu sih. Ya. Jadi sahabat WVI jangan salah nih ya, kita bukannya tidak menghargai budaya, tetapi justru ada budaya-budaya yang harus tetap nih dipelajari dan diketahui, benar nggak, Randi? Betul. Ya, ada budaya-budaya bahwa kita tidak buta budaya, tahu bahwa ada budaya yang begini nih, tapi tidak serta-merta dijadikan atau ditangkapnya itu harus literally seperti itu gitu. Ya. Jadi karena repot dalam hidup, banyak prioritas lain yang ternyata lebih penting daripada gitu ya, yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pada umumnya lah ya. Ngapain juga bisa nikah bayar upetinya gede banget gitu kan, tapi kemudian sakit dan bodoh gitu ya. Baik. Oh jadi itu tuh dilakukan bersama-sama dan WVI pun ikut turun gitu ya. Jadi sebenarnya yang isu utama itu kalau di korek itu awalnya dari yang anak-anak yang calis. Benar. Ketika runtut ke belakang ternyata itu beberapa betul. Jadi terbuka juga gitu ya, ibaratnya mata masyarakat bahwa ada loh yang lain yang harusnya juga diperhatikan, tidak hanya kita berfokus kepada kebutuhan mempertahankan budaya yang seperti ini gitu ya. Oke. Nah, berarti tadi kan Randi juga udah bilang, Randi Sobat Cerita begitu ya, bahwa ini nih ada isu-isu ini yang kayaknya dari Randi SD sampai kemudian Randi SMA itu tuh masih ada deh. Nah, bagaimana dengan sekarang, Randi? Nah itu dari semenjak yang gerakan revitalisasi budaya itu, kalau yang saya ikuti sejauh ini memang sudah yang kayak budaya pesta pora yang pesta bisa berhari-hari ataupun yang mahar itu memang sudah, yang setahu saya sih memang sudah tidak ada. Mungkin kalaupun masih ada berkurang banyak berkurang sangat banyak sekali.
Mungkin di bagus. pulau lain kayaknya masih ada, tapi kalau untuk Rote itu sudah lebih iya, ini sudah ya. lebih itu. Oh, oke. Wow, luar biasa ya. Baik. Nah, Ran, ini kita udah bahas ya, sahabat WVI, tentang bagaimana perubahan yang dialami langsung oleh Randi dari Randi masih SD sampai sekarang. Oke. Nah, Ran, sekarang ceritain deh perjalanan hidup kamu gitu. Selama mendapatkan pendampingan dari WVI, nilai-nilai apa? Ini kita lebih fokus. Kalau tadi kan Randi udah cerita ya bahwa SPP dibayarin, jadi bisa lanjut terus sekolah. Kemudian dari SMA maju kuliah, kemudian kuliah bahkan sampai S2 hingga sekarang sudah bisa menjadi seorang dosen. Kemudian lanjut pula untuk mendapatkan gelar doktor ini S3. Tapi apa sih value atau nilai yang ditanamkan oleh WVI yang Randi rasa ini pengaruh banget di dalam perjalanan transformasi kehidupan seorang Randi? Oke, mungkin kalau untuk nilai-nilai itu seperti tadi, mungkin titik baliknya itu lebih yang karena sebelum ikut yang NYLF itu kita lebih banyak kegiatannya itu yang kalau misalkan ada surat, jadi kita kumpul itu untuk baca surat sponsor dan hadiah, itu lebih banyak tentang itu. Tapi setelah yang NYLF itu baru kayak benar-benar karena memang sudah ada forum anak juga, jadi memang sudah lebih intens dengan WVI. Ya mungkin nilai-nilainya yang kayak tadi misalkan kayak di peer educator kita di kepemimpinan, itu bahkan juga bagaimana kita itu betul-betul menjaga diri kita sampai pernikahan, menghindari seks bebas dan lainnya seperti itu. Dan mungkin kayak misalkan waktu di NYLF itu kan kita dikumpulin dari semua anak-anak WVI di semua ADP yang ada di Indonesia. Terus ada proyek kayak kita sempat bikin, ada satu malam terakhir itu kita sempat pentas di mana gitu, Ismail Marzuki atau di mana waktu itu. Yang itu kita dibagi-bagi kayak berbaur gitu. Jadi mungkin kolaborasi juga di situ, kolaborasi kerjasama juga di situ sih. Hal-hal yang seperti itu yang juga akhirnya. Jadi kayak saya yang dari Rote terus ke sana, terus akhirnya kumpul dengan semua anak-anak, dan karena mungkin itu juga masih usia anak-anak ya, kita nggak mikir perbedaan yang terlalu, dan itu malah ngebus, maksudnya rasa mungkin insecure-nya karena ternyata seseru itu kayak gitu. Kerjasama nggak mau lihat kita dari mananya. Benar. Jadi ada nilai-nilai kebersamaan dan bahwa kita mau cari kesamaan untuk bekerja sama dan bukan perbedaan, bukan perbedaan yang justru memecah belah gitu ya. Oke. Wah, seneng banget nih saya dapat kesempatan ngobrol ini. Nah, sekarang kalau Randi kan sekarang ada di Jogja, ya. Tapi kan jadi dosen di Unimor, Universitas Unimor. Nah, ini kan di sana. Nah, Randi tuh gimana nih? Pengen rencananya kepengen pulang dan lain-lain. Nah, tapi sebelum sampai ke pengen pulang dan bikin apa, waktu pulang kemarin kan udah sempet jadi dosen dan lain-lain. Gimana tanggapan anak-anak muda di Rote yang tahu transformasi yang sudah Randi alami gitu? Sebenarnya juga ya keluarga saya kan memang ibu bapak saya sebenarnya bukan dari Rote. Ibu bapak saya itu sebenarnya pendatang semua. Jadi ibu saya itu dari daerahnya nama Atambua. Atambua saya tahu. Ya, Atambua. Ayah saya itu malah dari Flores. Saya Katolik dan di sana itu memang minoritas. Memang jadi kita di gereja itu benar-benar yang satu sama satu tuh pasti saling kenal. Jadi biasanya setelah gereja itu kan masih sering jabat tangan, cerita-cerita. Jadi mereka masih nanya, oh berarti ilmu yang kamu ambil itu memang prospek kerjanya kayak gini ya. Gitu. Jadi nanti kayak masih, jadi ada bahasa yang kayak nanti anak saya juga saya pengen kuliah di situ, anak saya juga. Jadi karena melihat, berarti berkaca dari itu, inspirasi berkaca dari situ ternyata ada. Jadi akhirnya jadi kisah sukses ya. Iya kan? Iya, kamu sukses. Boleh saya sukses gitu, Randi. Randi tadi ini menarik deh, untuk pengetahuan saya juga. Dikatakan Katolik itu minoritas, berarti mayoritasnya apa ya? Protestan. Oh, Protestan. Oke. Jadi Protestan lebih banyak, Katolik minoritas. Oke. Nah, jadi artinya nih banyak nih ya anak-anak yang
terinspirasi atau orang tua yang terinspirasi karena udah melihat begitu ada perubahan ya di dalam hidup Randi dan juga keluarga tentunya. Apalagi kakak udah jadi dokter toh, sekarang sedang ambil spesialis. Oke, nah Ran, berarti kalau pulang nanti gimana nih? Apa yang kamu ingin lakukan untuk rote? Ada nggak plan atau ya rencana ke depan gitu? Oh iya, kan kalau saya kan memang mengabdinya di Timur Tengah Utara. Nah, karena memang sebelum berangkat studi itu kan saya sudah statusnya memang sudah tetap di situ, jadi memang harus kembali lagi ke situ. Betul. Dan memang karena sebagai dosen ya pasti tentunya kita ada pengajaran penelitian benar, sudah satu paket. Jadi memang sudah sering dengan masyarakat. Nah, karena S2 S3 saya itu juga beasiswa saya dari LPDP. Dan mungkin salah satu bentuk yang itu memang saya selalu biasanya itu entah dari LPDP-nya itu kita selalu bikin forum buat sharing, buat karena kan mungkin itu juga jadi salah satu ketika saya pulang dan anak-anak orang-orang yang tahu bahwa keluarga saya seperti itu, tidak mungkin saya bisa kuliah S2 S3. Jadi ketika pasti mereka bakal tanya kuliahnya itu siapa yang biayai. Nah, kita ngasih informasi bahwa oh ada ini beasiswa, ini ada kayak gini. Nah, jadi kayak gitu tolong dong bagi informasi. Nah, kadang-kadang kayak gitu yang kita bikin forum buat sama-sama belajar beasiswa yang kayak gini, apa yang harus dia siapkan. Kalau misalkan mau daftar ini, S1-nya itu sebaiknya harus ikut organisasi atau apa. Nah, hal-hal kayak gitu sih yang kayak kita biasanya saya sama teman-teman dari LPDP juga kalau ke itu jadi entah di rote ataupun kita betul-betul biasanya biar informasinya tuh sampai ke teman-teman yang memang kadang nggak dapat informasi itu. Betul. Jadi memang keterbatasan informasi juga menjadi ini menjadi hal yang menyayangkan gitu ya. Karena masih ada beberapa orang-orang yang kayak berpikir bahwa pendidikan itu masih susah kayak gitu. Padahal sebenarnya sudah terlalu banyak sekali beasiswa-beasiswa kalau misalkan mereka mau entah mau S1 atau S2 S3. Nah, jadi mungkin lebih ke itu sih, lebih ke menginformasikan, mengedukasikan buat masyarakat-masyarakat, teman-teman adik-adik yang di sana bahwa ada loh ini. Jadi kalau kalian punya niat sekolah, ayo kayak gitu. Karena pemerintah itu sudah punya sekali banyak beasiswa-beasiswa. Nah, itu yang mungkin tidak hanya memberikan informasi, kadang kita juga mentoring karena beberapa ada seleksinya. Betul. Itu juga kita bikin mentoring seperti itu. Oke. Wah, keren deh. Nah, Randi, berarti begitu banyak ya yang Randi sudah lakukan. Terima kasih loh untuk anak-anak di rote. Udah tadi mengedukasi mereka bahwa ayo belajar, kasih mentor pula gitu ya. Karena sebetulnya kalau mau melanjutkan sekolah tinggi, ini loh ada sebenarnya jalur-jalurnya sudah banyak bahkan. Tapi karena tidak tahu. Ya nggak kesana lah ya. Dan yang saya dengar juga, wah, kakak Randi ini udah jadi orang tua sponsor juga. Iya ya. Weh, tangan dong buat kakak Randi. Nah, ini berarti ini pertanyaan bodoh sih, tapi ditanya supaya karena pengen tahu. Jadi dasar pemikiran yang seperti apa yang menjadi alasan Randi menjadi orang tua sponsor juga? Ya karena tadi ya, kalau saya secara pribadi memang merasa sudah terima sangat banyak terima sangat banyak dari WFI dan berbagai pengalaman luar biasa. Salah satunya yang NYLF itu tuh itu betul-betul titik balik kehidupan saya juga. Jadi kayak saya pengen aja bahwa pengen banget anak-anak yang lain itu juga bisa merasakan hal yang sama. Jadi waktu saya ngelihat iklannya itu di Instagram waktu itu, makanya waktu dapat itu saya langsung daftar aja sih saya rasa. Karena pengen itu ya banyak anak-anak bisa ngerasain momen-momen kayak gitu juga. Benar. Aduh, terima kasih loh. God bless your kind heart ya. Dan ini boleh dikatakan kalau bahasa Inggris istilahnya tuh pay it forward gitu. Ya kan, pay it forward. Jadi apa yang sudah saya terima, nah ini sekarang saya mau teruskan nih supaya orang-orang juga bisa menerima berkat seperti saya pernah menerima berkat tersebut gitu ya. Oke, nah sekarang harapannya Randi, karena saya percaya, Kakak Biki percaya Kakak Randi punya harapan yang banyak sekali untuk anak-anak rote tentunya. Nih apa aja harapannya? Sebenarnya mungkin salah satu faktor ya, mungkin karena kita di daerah timur yang memang itu juga sudah jadi anggapan bahwa memang kita secara pembangunan itu memang tidak semaju di
di wilayah yang lain Iya, gitu di ya. wilayah lain. Jadi memang harapannya sebenarnya ya itu hal-hal yang akan ada Iya. kalau misalkan mereka itu lahir besar dan cuma di Rote kayak gitu. Maksudnya mereka tuh betul-betul harus memberanikan diri keluar Iya. untuk bisa tahu bahwa ada hal lain dari di Rote dan bisa ketemu banyak orang, dan itu bakal pelan-pelan menumbuhkan rasa percaya diri mereka bahwa anak Rote itu juga bisa kayak gitu. Iya. Ataupun anak-anak di daerah terpencil lainnya, mereka bisa tahu bahwa ya mereka juga bisa. Mungkin waktu di itu karena memang keterbatasan teknologi dan sebagainya membuat mereka seperti itu. Ternyata ketika diberikan teknologi yang sama dan yang lain sama, ternyata mereka bisa bersaing seperti itu. Benar. Jadi mungkin harapannya buat anak-anak di pedalaman manapun, tidak hanya di Rote ataupun di daerah lain, bahwa mereka itu punya sesuatu. Setiap anak itu berharga, setiap anak itu punya sesuatu di dalam dirinya, dan mungkin mereka tidak akan menemukan itu kalau mereka tetap di situ. Jadi semuanya itu sebenarnya harus diikuti dengan usaha. Usaha, Ya. ya, betul. Usaha. Ya. Oke, supaya bisa menjadi lebih baik Ya, dari ya. yang sebelumnya. Ya, Gitu betul. ya. Itu kan adalah inti dari transformasi. Ya. Aduh, Randi, ini menyenangkan sekali. Kita bisa dapat kesempatan untuk tukar cerita. Sangat mengesankan cerita transformasi hidup dari seorang Randi, dan pastinya akan sangat berguna dan menginspirasi sahabat-sahabat WVI, dan saya doakan Randi sukses selalu. Amin. Ya, Terima kasih. sukses, sehat, sukacita, bisa memberikan lebih banyak lagi kepada adik-adik ya di Rote, kemudian cita-cita setinggi langit bisa tercapai, sukses sekolah doktornya, S3-nya, dan nanti bisa bahkan berbuat lebih banyak lagi untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih. Kalau melihat Randi, rasanya tidak, atau rasanya hilang semua kelelahan. ya buat tim WVI yang sudah berjuang begitu berat karena melihat kisah-kisah sukses dan inspirasi seperti yang Randi bagikan. Ya, kita tepuk tangan dulu dong buat Randi dong. Ya, dan terima kasih sudah mampir ke studio kami, Caela. Jadi abis ini balik ke Jogja dong ya? Ya. Balik ke Jogja ya. Balik ke Jogja. Pokoknya selamat melanjutkan perjuangan. Siap. Ya, oke. Terima kasih Randi, dan terima kasih sahabat WVI yang sudah mengikuti. Jadi yuk, yang belum menjadi orang tua sponsor, saya tuh memang selalu kepingin gitu ngajak, ayo yuk jadi orang tua sponsor yuk, kalau memang Anda mampu ya dan bisa serta ingin berkontribusi terhadap transformasi yang baik untuk anak-anak Indonesia. Ayo bergabung bersama dengan saya Becky Tumewu di Wahana Visi Indonesia. Nanti kita bikin trip untuk visit anak-anak sponsor kita tuh ya. Dan ingat, ternyata untuk orang tua sponsor, rajin-rajin tulis surat. Kalau lagi ada rejeki, boleh kirim hadiah-hadiah sederhana, karena itu akan sangat berarti dan membakar semangat anak-anak sponsor kita. Dan ikuti terus ya, banyak pastinya obrolan-obrolan menarik lainnya bersama dengan saya Becky Tumewu dan juga rekan-rekan lainnya, para Hope Ambassador dari Wahana Visi Indonesia, di mana di Our Days to End Child Poverty. Sampai jumpa. Yes. Thank you. Bye-bye. Dadah.